Okay, so now we'll start. For number 1. Number 1. Budi berjalan mengelilingi lapangan dari titik A ke B, ke C, dan berakhir di titik D seperti gambar di bawah. Ini. Jika jarak AB adalah 60 meter, jadi kita boleh tulis dulu ya. AB-nya di sini 60 meter, terus BC 30 meter, ini 30. Nah, berarti ininya kan 60 juga, ini 30 meter. Terus dikasih tahu waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan adalah 3 detik. Jadi si time-nya tuh dia 3 second. Nah, sekarang pertama kalian tentuin dulu distance. So what is the distance? Distance itu jarak. Kalau jarak berarti keseluruhan ya. Kan dia geraknya dari A, terus ke B, ke C, terus ke D. Nah, berarti distance-nya kalian tambahin. 60 tambah 30 tambah 60. Jadi dapat distance-nya 150 meter. Gitu. Nah, sekarang yang kedua adalah displacement. Nah, kalau displacement, you only see the initial position and final position. Jadi cuma posisi awal sama akhir. Awalnya di A, akhirnya di D. Nah, berarti dari A ke D itu berapa? Itu yang namanya perpindahan atau displacement. So this is 30 meters. Nah, berikutnya kita mau cari velocity and speed. Velocity ini kecepatan ya. Kalau kecepatan berarti dia perpindahan, hanpek. Jadi perpindahan bagi waktu. Per waktu. Jadi tinggal kalian masukin perpindahannya kan 30 bagi waktunya 3 second. Jadi 10 meter per second. And then after this we will find the speed. Speed ini kelajuan. Kelajuan kan dia J, berarti jarak. Jarak dibagi waktu. Jadi dapat hasilnya 150 bagi 3. Jadinya 50 meter per second. Gitu ya. Bisa ya yang ini? Ada pertanyaan dulu? Tidak, Sir. Oke, kita lanjut ke yang next question. So for our next question, kita akan ambil seekor kuda berlari dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam selama 2 jam. Jarak yang ditempuh adalah, nah ini berarti pakai rumus yang S sama dengan V kali T. Nah ini tinggal masukin. Kan dicari S ya jarak. Nah V-nya berapa? V-nya tuh 30 km per jam. Nah kali waktunya 2 jam. Nah kalian lihat, di sini jarak yang ditempuh itu dalam kilometer. Jadi kalian nggak usah rubah. Nggak usah di-convert si satuannya. Jadi tetap aja kayak per jam sama jam. Gitu ya. Jadi 30 kali 2. Jadi 60 kilometer. Udah kayak gitu aja. Kecuali kalau dimintanya dalam meter gitu ya. Atau yang satu dikasih taunya meter per second, satu lagi jam. Nah, itu baru harus di-convert. Pokoknya kalian sesuaiin sama satuan yang diminta di soal nanti. Itu buat nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut nomor berikutnya. Nomor berikutnya adalah yang ini. Sebuah bus diketahui mula-mula bergerak dengan kecepatan 50 meter per second. Bus ini kemudian berhenti dalam waktu 2 detik setelah direm secara tiba-tiba. Maka bus tersebut berhenti setelah menempuh jarak sebesar. Nah ini ditanya jarak, terus dia tuh GLBB. Kan dia awalnya ada kecepatan awal, terus direm jadi berhenti. Berarti dia GLBB diperlambat. Nah kalau GLBB, berarti kalian carinya pakai ini. V0 kali T ditambah setengah A T kuadrat. Nah V0-nya ada. T-nya ada. Nah sekarang tinggal A-nya yang nggak ada kan. Jadi kalian cari dulu A-nya.
A sama dengan VT min V0 bagi T. Gitu ya, bagi delta T. Nah, VT-nya berapa? Kan dia tuh berhenti. Awalnya bergerak sampai berhenti. Kalau berhenti, berarti V akhirnya 0. Kurangin V0. V0-nya 50 V awal. Bagi T. Waktunya dia berapa sampai berhenti? 2 detik. Jadi bagi 2. Nah, jadi kita punya minus 25 meter per second kuadrat. Nah, minus ini jangan sampai kalian nggak tulis. Minus di sini maksudnya adalah bukan nilainya minus, tapi minus di sini adalah maksudnya berarti dia percepatannya diperlambat kalau minus, gitu ya. Geraknya diperlambat, jadi percepatannya minus. Kalau percepatannya positif, berarti geraknya dipercepat. Tapi ini minus 25 ya, jangan sampai salah. Jadi pokoknya ingat aja kalau percepatannya minus berarti diperlambat. Jadi kalau gerak diperlambat, percepatannya harus minus. Nah, sekarang baru masukin sini. Jadi kita punya S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Gitu ya. V0-nya berapa? V0-nya 50. Kali T-nya 2 second. Tambah setengah kali A. A-nya tadi minus 25 ya. Kali T kuadrat. T kuadratnya di sini berarti dia 2 kuadrat. Jadi 100 minus setengah kali 25 kali 4. Gitu 2. Jadi 100 minus 50. Jadi isinya 50 meter. Gitu ya, jadi jangan sampai salah ya. Pokoknya kalau dia geraknya diperlambat, percepatannya pasti negatif, minus. Gitu. Jadi nanti pasti rumus S-nya juga dia akan menjadi minus. Ada minusnya. Ada pertanyaan dulu apa sini? Jangan sampai salah ya ini. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Kita masuk ke yang nomor berikutnya. Nah, ini ya. Ini bisa ya, tinggal cari resultan. Yang menghasilkan resultan gaya yang sama yang mana? Nah, kalian tinggal cari aja. Terdapat 3 gaya dengan nilai F1 16, F2 9, F3-nya 25 Newton. Dikerjakan pada 4 balok kayu seperti gambar di bawah. Kalian tinggal bikin resultan masing-masing. Yang pertama, F1 F2-nya ke kiri. Yang F3-nya kanan. Kan waktu itu udah ada ya. Jadi kalau ada kesepakatannya kalau kanan berarti dia positif, ke kiri negatif. Ya tinggal masukin aja. 25 kurang 16 kurang 9. Didapat hasilnya 0. Terus yang kedua, resultannya atau sigma F ya. Resultannya F1-nya kiri, F2, F3-nya kanan. Berarti 25 tambah 9 kurang 16. Jadi hasilnya 18 Newton ya. Terus yang ketiga, F2, F3-nya ke kanan, F1-nya kiri. Jadi resultannya 25 tambah 9 kurang 16. 18 Newton. Terus yang terakhir, yang ke kanannya F2, jadi 9. Yang kirinya F1 sama F3, min 16, min 25. Jadi nanti didapat hasilnya adalah minus 32 ya. Atau 32 Newton ke kiri. Nah, tinggal kalian tentukan resultan gaya yang sama. Berarti yang ini sama. 18 Newton dulunya. Gitu ya. Nanti kalau ditanyanya yang 0, berarti yang nggak bergerak bendanya. Kalau ditanyanya yang bendanya bergerak ke sebelah kiri, berarti yang ini yang minus. Tinggal gitu. Jadi sesuaiin aja sama yang ditanya. Jadi pokoknya kalian hitung resultan masing-masing benda. Gitu. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Yang ini.
Sama, masih sama, kita cari resultan juga. Nah, cuman sekarang kalau kalian lihat ya, di bendanya tuh ada gaya yang vertikal sama horizontal. Nah, berarti kita cari dulu sigma fx dan sigma fy. Kalian cari dulu yang x. X itu 11 kanan, ke kiri 3. Jadi 11 min 3. Jadinya 8 Newton. Berarti positif ya, jadi ke kanan. Terus yang sigma fy, kita lihat 10 ke atas. Kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Ke bawah negatif 4. Jadi 6 Newton. Nah, udah dapat kayak gini, berarti resultannya adalah resultannya adalah akar dari fx kuadrat tambah fy kuadrat. Atau pakai Pitagoras ini ya. Fx kuadrat berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadinya 64 tambah 36. Jadi dapat hasilnya akar 100 atau 10 Newton. Gitu. Ada pertanyaan tuh kayak ini. Jadi jangan lupa ya. Jadi kalau misalnya dia ada dua gaya yang bekerjanya, yang vertikal sama horizontal, berarti cari fx sama fy. Terus nanti diakarin. Akar fx kuadrat tambah fy kuadrat. Untuk dapat resultannya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Berikutnya ini ada ini ya. Teori. Peristiwa menunjukkan hukum 3 Newton ditunjukkan oleh hukum 3 tuh pokoknya ada aksi, gaya aksi, terus nanti ada reaksinya. Gitu ya. Nah, contohnya mana? Isinya tuh yang 2 sama yang 4. Kita lihat yang 2 ya. Agnes berenang dalam air, tangan menggerak dengan cara menggerakkan tangannya ke belakang. Jadi dia menggerakin tangannya ke belakang, aksinya ngegerakin tangan ke belakang. Nah, saat dia gerakin tangan ke belakang, ada reaksinya. Reaksinya dia maju ke depan. Gitu. Nah, jadi itu yang ketiga. Terus yang keempat, nomor 4. Seekor elang terbang bebas di udara dengan cara mengepakkan sayapnya ke bawah. Jadi ini juga sama ya. Jadi dia ngepakin sayap ke bawah, aksi. Nah, terus karena dia ngepakin sayap ke bawah, ada gaya ke atas kan. Jadi dia geraknya ke atas. Itu ada reaksinya ke atas. Si elang tersebut. Nah, jadinya ini juga yang hukum Newton ketiga. Kalau yang pertama, dua ekor kijang saling beradu kekuatan terpental akibat saling mendorong satu sama lain. Jadi ini tuh ada dua kijang saling beradu kan. Berarti ada dua gaya saling beradu. Nah, berarti saling mendorong satu sama lain. Kalau saling mendorong berarti dia ada A-nya. Berarti dia hukum Newton kedua. Nomor 3, seekor kuda berlari dengan kecepatan konstan sambil membawa sebuah paket di punggungnya. Secara tiba-tiba kuda tersebut berhenti sehingga paket tersebut terlempar ke depan. Nah, ini kan mempertahankan posisi tuh. Makanya dia ke depan paket yang terlemparnya. Nah, berarti dia hukum ke-1. Kayak gitu ya. Jadi kalian tinggal tulis isinya yang nomor 2 dan 4. Iya. Oke, sekarang lanjut. Ya. Sebuah lift yang beratnya 1.500 Newton bergerak vertikal sejauh 3 meter dalam waktu 0,2 second. Daya keluaran mesin lift tersebut sebesar. Nah, ini yang minggu kemarin kita udah belajar daya. Daya itu adalah usaha per satuan waktu. Nah, usaha itu kita tahu, usaha itu adalah gaya dikali perpindahan bagi T. Jadi kalian bisa langsung pakai ini, F kali S bagi T. Nah, ini kan vertikal ya. Bergeraknya vertikal. Jadi si gayanya adalah gaya berat. Nah, liftnya dikasih tahu beratnya 1.500. Jadi 1.500 kali perpindahannya berapa? Dia 3 meter bergeraknya. Jadi 3 meter. Bagi waktu. Waktunya 0,2 second. Jadi dapat 4.500 bagi 0,2. Nah, ini gimana caranya? Kalau kalian mau ngilangin koma, geser satu sini ya. Kan dikali 10, berarti di atasnya juga harus kali 10. Jadi 45.000 bagi 2. Jadi dapat hasilnya 22.500 watt. Kayak gitu. 22.500 watt. 22.500 kali 10 bagi 2. 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 22.500
Ada pertanyaan dulu untuk yang ini? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke yang nomor berikutnya. Jadi jangan sampai lupa ya rumus itu, power. Kalian bisa lihat di video yang sebelumnya, dasar share juga yang minggu lalu. Berapa peralatan dalam kehidupan sehari-hari? Tuas kelas pertama. Tuas kelas pertama itu apa? Yang titik tumpunya ada di tengah. Jadi titik tumpunya ada di tengah. Ini F, ini W. Jadi tumpunya dia ada di tengah. Nah, berarti yang titik tumpunya di tengah ada apa aja? Contohnya, yukat jangkit pasti ya. Terus ada juga tang, sama ada gunting. Jadi isinya 2, 4, dan 5. Gitu. Oke. Jadi kalian pelajari lagi ya yang ini, jangan sampai salah. Harus bisa bedain yang tuas 1, 2, sama 3. Kita lanjut ke yang berikutnya. Beban yang berat diangkat dengan katrol seperti tampak pada gambar berikut ini. Gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban sebesar. Nah, kalian lihat katrolnya. Kalau ini ada katrol banyak ini ya, katrol majemuk. Kalian lihat talinya yang berhubungan sama si beban. Jadi ada ini 1, 2, 3, sama 4. Nah, berarti dia keuntungan mekanisnya 4. Nah, keuntungan mekanis itu kan W bagi F. W di sini gaya berat ya, atau bebannya. F di sini gayanya atau kuasa. Gitu ya. W per F sama dengan 4. Nah, W-nya 800 Newton bagi F. Nah, ini kali silang. Jadinya 4F sama dengan 800. Berarti F yang harus dikeluarkan, yang diperlukan untuk mengangkat beban adalah 800 bagi 4. Jadi 200 Newton. Kayak gitu. Ada pertanyaan untuk yang ini? Jadi ingat ya, kalau katrol sistem majemuk, berarti dia, kalian hitung aja tinggal si bendanya. Si tali yang berhubungan sama bendanya. Ada berapa? Itu keuntungan mekanis. Oke, kita lanjut. Pak Gilbert hendak mendorong gerobak ke gudang menggunakan bidang miring seperti pada gambar. Jika berat gerobak 800 Newton, maka gaya yang keuntungan mekanik dibutuhkan Pak Gilbert adalah ini bidang miring. Jadi W per F sama dengan S per H. W-nya kan 800, F-nya dicari. S itu jarak ini, bidang miringnya. Jadi 6 meter. H itu tingginya. Tinggi si bidang miringnya. 1,5. 6 bagi 1,5 itu 4 ya. Jadi kita dapat 4F sama dengan 800. Jadi F-nya adalah 800 bagi 4, 200 Newton. Nah, keuntungan mekanisnya apa? Bisa pakai W per F, bisa pakai S per H, bebas. Jadinya dapat keuntungan mekanisnya 800 bagi 200 itu 4. Jadi keuntungan mekanisnya itu 4. Jadi itu ya. Jadi kalau misalnya dia bidang miring, pakai yang ini. W per F sama dengan S per H. Ini rumus dari keuntungan mekanis. Oke. Kita lanjut ke soal S saya, ada 2. Yang pertama ini dulu. Nah, ini tuh kan pakai rumus ya. Tapi kalau misalnya dia di grafik, kalian tuh bisa tinggal hitung luas daerahnya aja. Kayak waktu kemarin ya, dibahas. Jarak dari titik O ke A. O ke A itu kan berarti ini. Kalian hitung aja luas di bawah grafik. Berarti ini bentuknya segitiga. Jadi tinggal A, luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah kali alasnya ini ya. 0 ke 2 berarti 2. Tingginya dari sini ke sini. Berarti tingginya 5. Jadi isinya 5 meter. Nah sekarang yang B. Yang B, dia tuh dari A ke B. Dari A ke B berarti yang ini. Ini tuh bentuknya apa? Persegi panjang. Jadi panjang kali lebar. Panjangnya yang di bawah sini ya, dari 2 ke 4. Ingat jangan 4, tapi 2 ke 4. 2 ke 4 itu adalah 2. Jadi panjangnya 2 kali lebar. Lebarnya yang ini, dari 0 ke 5. Berarti
5. Nah, sekarang berikutnya dari B ke C. Nah, dari B ke C, ini luasnya. Nah, ini tuh luas gabungan kan? Luas gabungan. Jadi ada yang segitiga, ada juga yang persegi panjang. Nah, jadi kalian tinggal tambahin aja. Luas segitiganya setengah kali alasnya dari sini-sini. 3 kali tingginya. Tingginya dari 5 ke 8. 3 juga. Ditambah luas persegi panjang. Persegi panjangnya 4 ke 7. 3. Terus dari 0 ke 5. Jadinya 5. Jadi 4,5 ditambah 3 kali 5, 15 ya. Jadi isinya 19,5 meter. Nah yang terakhir, yang D. Ini kan dari C ke D. Nah ini tuh luas dari segitiga. Gitu. Jadi tinggal tulis D-nya. Setengah kali dari 7 ke 10. 7 ke 10 itu 3 ya. Kali dari 0 ke 8. 8. Jadi isinya 12 meter. Nah itu yang E. Ini ada salah, ini harusnya 10 detik ya. Jadi ini tinggal semua ditambahin. Ini harusnya dalam 10 detik. Jadi tinggal semua ditambahin. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Jadi 5 tambah 10 tambah 19,5 tambah 12. Nanti dapat hasilnya adalah 46,5 meter. Gitu ya cara cari hitungnya. Jadi kalau misalnya ditanyanya jarak, terus dia grafiknya tuh V terhadap T, kalian tinggal hitung si luasnya. Luas daerah yang di bawah grafik. Gitu ya. Nanti kalian tinggal lihat bentuknya dia segitiga atau bentuknya gabungan kayak gini. Atau persegi panjang. Nah itu sesuaiin sama si rumusnya nanti. Oke, terakhir. Masih ada waktu ya. Terakhir yang ini pasti udah pada bisa ya. Yang tuas kayak gini, gimana caranya? Perhatikan gambar di bawah ini. Ini tuas ya. Kalau dapat soal kayak gini, tinggal F kali LF, W kali LW. F itu kuasa, ini lengan kuasa, ini beban, ini lengan beban. F-nya dicari, nah lengan LF-nya itu 90. LF itu berarti dari kuasa ke titik tumpu ya, jangan sampai salah. Ini titik tumpunya kan, dari kuasa ke titik tumpu 90 cm. W-nya 60 kali lengan beban. Lengan beban berarti dari beban ke titik tumpu. Itu 15 cm. Ini 90 cm. Nah ini cm, ini cm. Jadi nggak usah di-convert. Karena satuannya sama. 60 kali 15 bagi 90. Udah tinggal kalian coret ya, bagi 30. Dua-duanya 1, 2 jadi 3. Terus ini bisa coret juga 5. Jadi 2 kali 5 adalah 10 Newton. Jadi F-nya adalah 10 Newton. Atau kuasanya. Yes. Oke, sekarang keuntungan mekanis. Ingat keuntungan mekanis itu rumusnya adalah W per F. W per F itu berarti 60 bagi 10. So the answer will be 6. Ya, keuntungan mekanis itu nggak ada unit. Jadi jangan sampai salah. Kalian jangan lupa tulis unitnya nanti ya. Kalau di uraian kayak gini. Oke, udah itu aja. Itu ya, pemantapan. Ada pertanyaan kah?